Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Sara Ibrahim dari kelas MN21E Universitas Nusa Putra. Nah, jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai materi pertemuan kedua tentang akuntansi manajemen, yaitu konsep dasar akuntansi manajemen. Nah, buat teman-teman semua, jangan lupa simak dan tonton sampai akhir ya. Seperti yang sudah saya katakan di awal, jadi di sini saya akan membahas mengenai materi pertemuan kedua, bab 2, yaitu konsep dasar akuntansi manajemen. Terdapat definisi akuntansi manajemen. Definisi menurut para ahli, ini menurut semua keseluruhan dari definisi menurut para pakar. Jadi, akuntansi manajemen merupakan pemanfaatan informasi dan penerapan akuntansi yang dimanfaatkan oleh manajemen dalam upaya pencapaian tujuan suatu entitas. Sistem informasi akuntansi dimanfaatkan oleh manajemen melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pembuatan keputusan, dan pengendalian suatu entitas. Akuntansi manajemen juga merupakan sistem informasi akuntansi yang dimanfaatkan oleh inter dan dalam upaya pencapaian tujuan entitas. Selanjutnya terdapat definisi akuntansi manajemen. Yang pertama, menurut International Certified Professional Accountant atau ICPA. Yang kedua, menurut The American Institute of Certified Public Accountants atau AICPA. Dan yang ketiga, Chartered Institute of Management Accountant atau CIMA. Terdapat pengertian menurut International Certified Professional Accountant atau ICPA, yaitu bagian inti dari ilmu manajemen terkait pengambilan keputusan, di mana hal ini disebabkan akuntansi manajemen mampu secara sistematis menginformasikan kondisi keuangan secara akuntansi dalam upaya kesinambungan bisnis, di mana manajemen entitas memanfaatkan informasi akuntansi sebagai salah satu informasi yang dipergunakan dalam mengelola dan perencanaan strategis bisnis. Selanjutnya, menurut The American Institute of Certified Public Accountant atau AICPA, yaitu sebagai praktik meluas dalam cakupan bidang manajemen strategi, manajemen kinerja, dan manajemen risiko, di mana dalam manajemen strategi terkaitan dengan fungsi dan peranan akuntansi manajemen sebagai mitra strategis dalam organisasi. Manajemen kinerja terkait dengan fungsi pengembangan aktualisasi dalam pengembalian keputusan dan kinerja pengelolaan organisasi bisnis. Sedangkan manajemen risiko terkait dengan sumbangan dalam perencanaan, kerangka acuan, dan implementasi identifikasi, pengukuran, pengelolaan, dan pelaporan risiko dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya, menurut Chartered Institute of Management Accountant atau CIMA, yaitu sebagai suatu proses identifikasi, pengukuran akumulasi, analisis penyusunan, interpretasi, dan komunikasi informasi yang digunakan oleh manajemen untuk merencanakan, mengevaluasi, dan pengendalian dalam suatu entitas dan untuk memastikan sesuai dan akuntabilitas penggunaan sumber daya tersebut. Jadi aktivitas juga berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan untuk kelompok non-manajemen seperti pemegang saham, kreditur, badan pengatur, dan otoritas pajak yang secara spesifik diperankan dalam akuntansi keuangan. Nah, seorang akuntan yang secara spesifik mengambil spesialisasi pada keahlian akuntansi manajemen harus mampu menerapkan pengetahuan profesional dan keterampilannya dalam penyusunan dan penyajian informasi keputusan, manajemen finansial, dan lainnya. Akuntan manajemen juga memberikan masukan kepada manajemen membuat kebijakan,
membuat kebijakan, perencanaan, dan pengendalian operasional dan pengendalian entitas. Nah, akuntansi manajemen memberikan informasi akuntansi kepada internal dalam perencanaan operasional untuk pencapaian tujuan entitas. Jadi, dalam akuntansi manajemen selalu melihat dan memberikan prediksi dan melihat ke depan serta mengambil keputusan yang akan mempengaruhi masa depan entitas. Jadi, pengetahuan dan pengalaman akuntansi manajemen dapat diperoleh dari berbagai proses manajemen. Nah, proses perencanaan manajemen tersebut meliputi manajemen perencanaan, manajemen informasi, strategi pemasaran, operasional, keuangan, auditing, penilaian logistik, penetapan harga, dan koreksi kebijakan entitas. Selanjutnya, terdapat 7 keahlian posisi manajemen. Yang pertama, keahlian dalam rekrutmen SDM atau sumber daya manusia. Yang kedua, disiplin. Yang ketiga, penilaian. Yang keempat, pemimpin rapat. Yang kelima, menulis laporan. Yang keenam, presentasi. Dan yang terakhir, finansial dasar. Nah, keahlian dalam finansial dasar tersebut merupakan keahlian dalam manajemen keuangan dan akuntansi manajemen. Terdapat definisi manajemen keuangan. Nah, menurut Tampu Balon 2013, proses adaptasi suatu entitas untuk menghasilkan biaya produksi yang efisien sebagai dasar penetapan harga, mutu berstandar internasional dengan gaya desain yang dapat diterima secara global. Nah, manajemen keuangan berkembang sebagai hasil studi deskriptif tentang pengelolaan operasional entitas ke arah konsepsi teoritis korporasi dalam lingkungan yang dinamis dan penuh dengan ketidakpastian. Dengan demikian, maka manajemen keuangan merupakan bagaimana keputusan keuangan suatu entitas diambil dengan memanfaatkan data-data keuangan. Sistem informasi keuangan juga dimanfaatkan oleh manajemen melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pembuatan keputusan, dan pengendalian sebagai upaya tercapai tujuan suatu entitas. Selanjutnya, sistem informasi akuntansi dikelompokkan menjadi sistem akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Nah, jadi sistem akuntansi keuangan terkait dengan menyampaikan sajian informasi keuangan sesuai dengan standar akuntansi kepada pihak eksternal entitas seperti kreditor dan investor. Nah, sedangkan sistem akuntansi manajemen merupakan sajian informasi akuntansi kepada internal manajemen entitas. Nah, jadi pengelolaan dan pemilik modal membutuhkan informasi untuk digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan strategi entitas yang penuh dengan resiko. Selanjutnya, terdapat definisi dari sistem informasi akuntansi. Jadi, merupakan sistem informasi yang menghasilkan output dengan menggunakan input dan memprosesnya untuk mencapai tujuan khusus manajemen. Belum ada definisi yang disepakati untuk penjelasan sifat dan input dari proses maupun outputnya. Nah, jadi tujuan utama dari sistem akuntansi manajemen adalah menyediakan informasi untuk perencanaan, pengendalian, evaluasi, pembiayaan jasa, produk, dan objek lain, serta pengambilan keputusan. Selanjutnya, terdapat menurut Firdaus pada tahun 2020, nah, informasi akuntansi manajemen dimanfaatkan oleh manajemen dalam menjalankan operasional entitas. Informasi akuntansi manajemen juga membantu manajemen dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Nah, manajer dan karyawan menggunakan informasi akuntansi untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah serta mengevaluasi kinerja. Informasi akuntansi manajemen juga dikelola dalam suatu sistem informasi. Nah, dalam akuntansi manajemen disajikan informasi laporan akuntansi suatu entitas. Informasi akuntansi tersebut ditujukan untuk kepentingan pihak internal dalam proses manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pembuatan keputusan, serta pengendalian.
Selanjutnya, perbandingan akuntansi keuangan dengan akuntansi manajemen. Nah, dapat dilihat dari tabel ini. Menurut Hansen dan Mowen pada tahun 2004, perbandingan akuntansi keuangan dengan akuntansi manajemen meliputi aspek eksternal entitas, mengikuti SAK, informasi keuangan objektif, masa lampau, informasi keuangan global, dan independen. Nah, itu merupakan akuntansi keuangan, dan perbandingannya dengan akuntansi manajemen yaitu pada akuntansi manajemen yang pertama ada internal entitas, fleksibel, informasi keuangan dan keuangan subjektif. Dari akuntansi keuangan masa lampau, sedangkan pada akuntansi manajemen menggunakan pada masa depan. Nah, pada akuntansi manajemen informasi keuangan itu mendetail dan luas serta multidisiplin. Nah, dari uraian-uraian sebelumnya, jelas bahwa yang dimaksud dengan akuntansi manajemen adalah sistem akuntansi yang disampaikan kepada manajemen internal, dan hal tersebut terkaitan dengan penyampaian dan pemanfaatan informasi akuntansi manajemen sampai menyajikan dalam laporan entitas. Nah, laporan akuntansi tersebut disampaikan kepada internal untuk bahan manajemen dalam membuat keputusan bisnis. Informasi akuntansi manajemen dimaksudkan, direncanakan, dan digunakan untuk manajemen internal dalam organisasi untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh entitas. Informasi akuntansi keuangan juga dimaksudkan dan direncanakan serta digunakan untuk pihak eksternal. Nah, pihak eksternal entitas tersebut terutama seperti pemegang saham, kreditur, dan perpajakan. Selanjutnya, pengertian biaya dan objek biaya. Nah, di sini terdapat definisi biaya, yaitu suatu kas atau nilai setara kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat saat ini atau di masa depan bagi organisasi. Mengurangi biaya yang dibutuhkan untuk mencapai manfaat tertentu berarti membuat perusahaan lebih efisien. Akan tetapi, biaya harus dikelola dengan strategis. Nah, keunggulan kompetitif akan tercipta apabila perusahaan dapat menyediakan nilai bagi pelanggan yang sama besar atau lebih besar dengan biaya yang lebih rendah dari pesaingnya. Ini merupakan definisi menurut Hansen dan Mowen pada tahun 2009. Selanjutnya, terdapat definisi dari objek biaya, yaitu suatu tempat di mana biaya tersebut akan dibebankan. Nah, objek biaya dapat berupa produk, pelanggan, departemen, aktivitas, dan sebagainya. Biaya juga dikeluarkan perusahaan dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama biaya langsung dan biaya tidak langsung. Misalnya, objek biaya produk, biaya langsung yang dapat dibebankan secara akurat pada masing-masing produk adalah biaya bahan baku maupun biaya buruh langsung. Jadi, biaya tidak langsung merupakan biaya yang dipakai secara bersama-sama untuk keseluruhan produk yang dihasilkan atau dijual perusahaan. Ini merupakan definisi menurut IAI pada tahun 2015. Nah, selanjutnya pembebanan biaya dan metode penelusuran. Terdapat 3 metode pembebanan biaya, antara lain penelusuran langsung atau direct tracking, yang kedua penelusuran penggerak, driver tracking, dan yang ketiga pembebanan tidak langsung. Nah, penelusuran langsung atau direct tracking itu merupakan penelusuran langsung, suatu proses pengidentifikasian dan pembebanan biaya yang berkaitan secara khusus dan fisik dengan tujuan dengan suatu objek. Penelusuran ini sering dilakukan dengan pengamatan fisik. Biaya langsung merupakan biaya-biaya yang dapat ditelusuri dengan akurat pada masing-masing objek biaya. Contohnya, objek biaya adalah sebuah produk sepeda. Nah, mengamati jumlah roda dan bagian lainnya serta jam tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi setiap sepeda sangat mudah. Penggunaan bahan baku dan tenaga kerja dapat dilihat secara fisik sehingga biayanya dapat dibebankan
secara langsung pada sepeda tersebut. Yang kedua, penelusuran penggerak atau driver tracking, yaitu penggunaan penggerak untuk membebankan biaya pada objek biaya. Nah, penelusuran bergerak bergantung pada faktor-faktor sebab akibat, yaitu penggerak untuk membebankan biaya pada objek biaya. Biaya pengidentifikasian penggerak dan penilaian kualitas dari hubungan sebab akibat jauh lebih besar dibandingkan dengan penelusuran langsung atau alokasi. Nah, yang ketiga yaitu pembebanan tidak langsung. Biaya tidak langsung atau indirect cost adalah biaya-biaya yang tidak dapat dibebankan pada objek-objek biaya, baik dengan menggunakan penelusuran langsung atau penggerak. Nah, pembebanan biaya yang tidak langsung pada objek biaya disebut alokasi. Dasar alokasi biasanya alokasi biaya tidak langsung yang biasanya dipakai perusahaan yaitu unit produksi, unit terjual, jam buruh, biaya buruh langsung, biaya bahan baku langsung, jam mesin. Nah, salah satu keunggulan alokasi adalah kemudahan dan rendahnya biaya implementasi. Alokasi merupakan metode yang tingkat keakuratan pembebanan biayanya yang paling rendah, sehingga penggunaannya harus sedapat mungkin dihindari. Nah, kebijakan perhitungan biaya yang terbaik mungkin hanya membebankan biaya yang ditelusuri langsung pada objek biaya. Alokasi biaya tidak langsung biasanya bermanfaat untuk tujuan lain, misalnya untuk memenuhi peraturan pelaporan eksternal. Nah, di sini juga terdapat contoh-contoh topik alokasi biaya yang tidak akurat dalam akuntansi biaya. Yang pertama ada sistem biaya pesanan atau job order costing. Yang kedua, sistem biaya proses atau process costing. Yang ketiga, joint cost. Yang keempat, alokasi biaya departemen penunjang atau support departemen cost allocation. Nah, yang terakhir, perlakuan akuntansi untuk barang yang cacat atau scrap, rework, dan spoilage. Selanjutnya, pembebanan biaya departemen penunjang ke departemen produksi dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, direct method, yaitu di mana metode ini merupakan sesama departemen penunjang dianggap tidak saling melayani, sehingga semua biaya yang dikeluarkan departemen penunjang langsung akan dibebankan pada departemen produksi. Nah, yang kedua, step down method, yaitu dalam metode ini departemen penunjang diasumsikan melayani departemen penunjang lainnya, namun hubungan tersebut bersifat satu arah. Misalnya jika departemen administrasi pabrik dianggap melayani departemen pemeliharaan mesin, maka departemen pemeliharaan mesin dianggap tidak melayani departemen administrasi pabrik. Nah, jadi meskipun pada kenyataannya jika ada kerusakan pada beberapa mesin fotokopi yang terdapat dalam departemen administrasi pabrik, maka departemen yang memperbaiki adalah departemen pemeliharaan mesin. Yang ketiga, reciprocal method, yaitu dalam metode ini mengasumsikan keadaan yang sebenarnya. Jadi, jika departemen penunjang yang ada dalam perusahaan memang saling melayani dan pelayanan tersebut dilakukan secara dua arah, maka perhitungan alokasi biaya yang akan mengasumsikan terdapat pembebanan dua arah. Selanjutnya, harga pokok produk dan jasa. Nah, organisasi akan menghasilkan dua jenis output, yaitu produk berwujud atau tangible product dan jasa atau service. Produk berwujud adalah barang yang dihasilkan dengan mengubah bahan baku melalui penggunaan tenaga kerja, dimasukkan atau input modal seperti pabrik, lahan, dan mesin. Sedangkan jasa adalah tugas atau aktivitas yang dilakukan untuk pelanggan atau aktivitas yang dijalankan oleh pelanggan dengan menggunakan produk atau fasilitas organisasi. Nah, harga pokok produk atau product cost merupakan biaya yang dibebankan pada produk yang memenuhi tujuan manajerial tertentu. Karena tujuan manajerial bisa berbeda-beda, definisi harga pokok produk pun bisa berbeda tergantung pada tujuan manajerial yang hendak dicapai.
Nah, selanjutnya biaya dikelompokkan ke dalam dua kategori fungsional utama, yaitu yang pertama biaya produksi. Nah, di mana biaya yang berkaitan dengan pembuatan barang dan penyedia jasa. Sedangkan biaya non-produksi merupakan biaya yang berkaitan dengan fungsi desain, pengembangan, pemasaran, distribusi, layanan pelanggan, dan administrasi umum. Nah, pada biaya non-produksi sering dibagi menjadi dua kategori, yaitu biaya umum dan biaya administrasi. Biaya umum merupakan biaya penjualan yang mencakup biaya pemasaran, distribusi, dan layanan pelanggan. Nah, biaya administrasi mencakup biaya desain, pengembangan, dan administrasi umum. Nah, selanjutnya jenis-jenis sistem akuntansi manajemen. Sistem akuntansi manajemen dapat diklasifikasikan secara umum sebagai sistem yang berdasarkan fungsi dan yang berdasarkan aktivitas. Nah, sistem akuntansi manajemen berdasarkan fungsi atau Functional Based Management FBM telah dikenal dari tahun 1900-an dan masih digunakan secara luas dalam sektor manufaktur dan jasa. Sedangkan sistem akuntansi manajemen berdasarkan aktivitas atau Activity Based Management atau ABM merupakan sistem yang lebih baru atau dikembangkan dalam 30 tahun terakhir. Nah, sistem biaya berdasarkan aktivitas digunakan secara luas dan pemanfaatannya semakin tinggi khususnya di antara organisasi-organisasi yang memiliki beragam produk dan pelanggan. Produk yang lebih rumit, siklus waktu produk yang lebih pendek, peningkatan prasyarat kualitas, dan tekanan persaingan yang ketat. Contohnya, sistem aktivitas ditemukan dalam industri medis atau rumah sakit dan laboratorium medis, di mana industri keuangan atau bank dan bursa saham, industri transportasi, dan dalam semua jenis industri manufaktur seperti perusahaan elektronik dan mobil. Selanjutnya, model umum untuk sistem akuntansi manajemen berdasarkan fungsi. Nah, dapat dilihat dari tabel di sini atau pada kolom-kolom yang ada di sini, yaitu ini merupakan model dari manajemen berdasarkan fungsi. Nah, sedangkan pada slide selanjutnya yaitu model umum untuk sistem akuntansi manajemen berdasarkan aktivitas. Nah, dapat dilihat juga di sini terdapat model manajemen berdasarkan aktivitas. Jadi, model manajemen berdasarkan fungsi dan aktivitas itu memiliki dua dimensi, di mana dimensi vertikal menggambarkan bagaimana biaya dibebankan pada objek biaya seperti produk dan pelanggan, sedangkan pada dimensi horizontal memperhatikan bagaimana sistem mencoba memperbaiki efisiensi operasional dan mengendalikan biaya. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.